Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Buat orang baik yang udah nyawer, Perintah Kaisar Naga, bab 3453-3455. Siapa kamu? Semua orang di Sekte Langit Ming terkejut ketika mereka melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba. Preston Key, kata pengunjung itu perlahan. Preston Key, pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu memandang Preston dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Karena Anda adalah seorang pembudidaya iblis, segera pergi dari sini, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Itu bukan terserah kamu. Preston mengangkat sudut mulutnya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang di Sekte Langit Ming langsung tercekik oleh nafas ini, dan beberapa bahkan langsung jatuh ke tanah. Merasakan aura Preston, mata pria parubaya itu membelalak ketakutan. Maafkan aku sangat buta sehingga aku tidak bisa melihat Gunung Tai. Pria parubaya itu segera mengikuti Preston untuk meminta maaf. Preston menahan napasnya, sepertinya dia tidak menginginkan nyawa orang-orang ini. Siapa kamu? Preston bertanya. Kami adalah Sekte Langit Ming. Saya pemimpin sekte, dan nama saya Bobby Zhou, pria parubaya itu menjawab dengan hati-hati. Preston memandang Bobby dan mendengus dingin, Sekte Langit Ming. Apakah kamu juga tahu mata langit? Bobby tampak malu, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang mata langit dan mengaguminya. Itu sebabnya aku membuat tato mata di dahiku. Anggota Sekte Langit Ming yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Bobby. Sepertinya mereka semua telah ditipu oleh Bobby dan kemudian bergabung dengan Sekte Langit Ming. Melihat Bobby seperti itu, Preston hanya bisa mencibir, lalu dengan lembut menyilangkan tangannya di dahinya, dan matanya langsung muncul. Saya melihat mata berkedip, dan area sekitarnya langsung berubah menjadi merah tua, dan bau darah yang mengerikan memenuhi udara. Melihat penampilan Preston, Bobby tiba-tiba berlutut. Anggota Sekte Langit Ming yang lain juga berlutut. Mereka semua sangat memuja mata langit, dan sekarang mereka terkejut melihat Preston, yang sebenarnya memiliki mata langit. Yang mulia, Raja Iblis. Murid ini merasa sangat tersanjung bisa melihat mata langit yang sebenarnya. Kami bersedia mengikuti Raja Iblis. Kami semua bersedia mengikuti Raja Iblis. Semua orang di Sekte Langit Ming berteriak serempak. Preston mengalihkan pandangan mata langitnya, memandang orang-orang yang berlutut di depannya, dan tersenyum ringan. Semuanya, bangun. Selama kalian mengikutiku dengan tulus, aku akan menjadikan kalian semua memiliki mata langit. Preston mulai melukis kue untuk orang-orang ini. Preston tahu bahwa meskipun dia sangat kuat, dia hanya seorang kultivator lepas dan tidak memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang setelah dia bertemu dengan Sekte Langit Ming, mereka adalah kelompok orang pertama yang dia rekrut. Mendengar kue yang dilukis oleh Preston, Bobby gemetar kegirangan, pemimpin sekte, kamu akan menjadi pemimpin Sekte Langit Mingku mulai sekarang. Kita harus mematuhi perintah pemimpin geng. Bobby melepaskan posisinya sebagai pemimpin sekte tanpa ragu-ragu, untuk mendapatkan manfaat dari Preston. Dibandingkan menjadi pemimpin sekte, Bobby lebih suka mempelajari mata langit. Semuanya, bangun, Preston melambaikan tangannya, dan Bobby serta yang lainnya bangkit. Apa yang kalian lakukan di sini? Preston bertanya. Pemimpin sekte, pasti ada harta karun di pegunungan di depan, kata Bobby. Oh, bagaimana kamu tahu? Preston sedikit penasaran, bagaimana Bobby bisa tahu bahwa ada harta karun di sini. Pemimpin sekte, silahkan lihat, hamparan pegunungan ini adalah sebuah formasi. Ada formasi besar di depan kita, formasi itu melindungi gunung di tengahnya. Hal yang dilindungi oleh formasi sebesar itu pastilah harta karun. Bobby mengikuti Preston dan memperkenalkan. Kamu juga tahu formasi. Preston memandang Bobby dengan heran. Melihat Bobby memiliki tato mata di dahinya dan mengatakan dia tahu cara menggunakan mata langit, dia pasti pembohong. Tanpa diduga, dia juga tahu tentang formasi. Saya tahu sedikit. Bawahan tidak hanya mengetahui formasi, dan juga mantranya. Jika tidak, mata langit palsu saya tidak akan bisa menipu orang. Bobby berkata dengan malu. Ternyata setiap Bobby menggunakan mata langit, dia menggunakan formasi sihir yang telah dia buat secara diam-diam. Bagi orang yang tidak mengerti, mereka mengira itu adalah kekuatan mata langit. Kalau begitu cepat dan hancurkan formasi itu. Ayo kita lihat harta karun apa itu. Itu dilindungi oleh formasi yang begitu besar, kata Preston bersemangat.
Pemimpin sekte, jangan cemas. Untuk formasi sebesar itu, kita perlu menemukan pusat formasi, tapi bawahan akan melakukan yang terbaik. Setelah Bobby selesai berbicara, dia menatap lelaki tua berjanggut itu dan berkata, "Tetua, ayo masuk bersama, kita pasti bisa menghancurkan formasi itu." "Iya, pemimpin sekte." Pria tua berjanggut itu mengangguk. "Brengsek, aku buka pemimpin sekte." Bobby terkejut dan buru-buru memarahi tetua yang hebat itu. Belum lagi kekuatan Preston, tapi Preston benar-benar mampu melihat sesuatu, dan Bobby bertekad untuk mengikuti Preston. "Maafkan aku salah." Lelaki tua berjanggut itu segera meminta maaf. "Oke, jangan permasalahkan tentang hal ini. Kamu adalah wakil pemimpin sekte dan bisa terus mengelola sekte Langit Ming. Cepat dan hancurkan formasi itu. Medan perang antara dewa dan iblis ini mungkin tidak akan terbuka lebih lama." Desak Preston. "Siap, laksanakan." Bobby secara pribadi memimpin tetua agung dan yang lainnya perlahan masuk ke dalam formasi. Di sisi lain, Dev sedang mencari mata formasi di dalam formasi. Dev seperti berjalan santai di jalanan, tanpa memicu pertahanan formasi sama sekali. Melihat Dev seperti itu, semua orang dari keluarga Seng 100% diyakinkan. Tidak ada lagi yang berani meragukan kekuatan Dev. Bahkan mata Jason membelalak dan dia mengagumi Dev. Setelah Dev mencari beberapa saat, telapak tangannya tiba-tiba menyentuh kehampaan. Saat seberkas cahaya menyala, semua orang menjadi gugup. Mereka mengira Dev tersingkir seperti yang lain karena pertahanan formasi yang terpicu. Tepat ketika semua orang gugup, mereka melihat bahwa setelah sinar cahaya, pola formasi di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat. Rasanya seperti sebuah batu tiba-tiba dilempar ke sungai yang tenang. Di tengah guncangan hebat, pola formasi perlahan menghilang, dan akhirnya formasi di depan menghilang. Timothy menghirup udara segar, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap orang dari keluarga Seng juga sangat rumit. Tetua Agung terus memuji. "Ini sangat mengagumkan. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Formasi sebesar itu, tapi dia mampu menemukan mata formasi dan menghancurkannya dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah formasi yang dibuat oleh makhluk abadi." Penatua Agung tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Dev berjalan perlahan ke arah Jason dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Bolehkah saya membuat persyaratan sekarang?" Wajah Jason penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Timothy buru-buru melangkah maju, "Tuan Chen, anakku sombong dan bodoh, jadi tolong jangan diambil hati. Keterampilan formasi Tuan Chen sangat tinggi sehingga saya belum pernah melihat orang seperti Anda sebelumnya. Tuan Chen, Anda bisa mengajukan persyaratan apapun yang kamu inginkan. Selama keluarga Sengku bisa melakukannya, aku benar-benar berkewajiban. Baiklah, setelah kita menemukan harta karun itu, aku harus memilihnya terlebih dahulu. Jika tidak ada gunanya, aku bisa memberikannya untukmu," kata Dev tanpa basa-basi. Dev bukanlah seorang dermawan, dia menghancurkan formasi ini hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena keluarga Seng ingin mengikuti, mereka harus mematuhi persyaratannya. "Tidak masalah, kami setuju. Jika Tuan Chen ingin menggunakan harta itu, keluarga Seng saya tidak akan pernah mengambil sedikit pun darinya," kata Timothy dengan sangat berani. Timothy menyetujuinya dengan gembira, yang mengejutkan Dev. Dia awalnya menduga bahwa Timothy masih akan menawar. "Karena kamu setuju, ayo pergi." Timothy setuju, dan Dev tidak berkata apa-apa. Jadi dia memimpin semua orang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, Bobby memimpin orang ke dalam formasi, dan pertahanan formasi diaktifkan. Ketika beberapa orang hendak terlempar oleh formasi, formasi tersebut tiba-tiba menghilang. Bobby merasa sangat aneh, tapi dia tetap mengambil kredit pujian untuk dirinya sendiri. "Pemimpin, formasi telah rusak, kita bisa pergi," kata Bobby. Preston melihat bahwa Bobby benar-benar mampu, jadi dia mengangguk dan mulai menuju puncak gunung. Kabut peri mengelilingi puncak gunung. Baik itu pohon atau monster, mereka semua tampaknya memiliki spiritualitas. Dev sangat waspada saat dia berjalan di depan, karena dia tidak yakin apakah akan ada formasi sihir di sekitar gunung. "Tuan, kami bekerja sangat keras untuk bisa masuk. Jika kami tidak mendapatkan harta apapun, bukankah kami akan mendapat masalah?" Dalam perjalanan, Tetua Agung bertanya pada Timothy dengan bingung. Timothy melirik ke arah sesepuh agung itu dan berkata, "Pikirkan hal ini, jika kita tidak mengambil harta itu akan membuat Tuan Chen merasa bersalah. Dan dengan pemahaman Tuan Chen tentang metode formasi,
dia bisa mengajari kita dengan santai, keluarga Seng kita pasti akan mendapat banyak manfaat, bukankah lebih baik dari harta itu? Dan menurutku Tuan Chen adalah pria yang tampan. Jika dia bisa menikahi putriku, aku yakin di seluruh dunia surga dan manusia, keluarga Sengku akan menjadi yang paling kuat dalam hal formasi, jimat, dan mantra. Timothy ingin menjodohkan putrinya dengan Dev, jadi dia berinisiatif untuk menawarkan semua harta kepada Dev. Tuan, ada dua wanita di sekitar Tuan Chen. Saya melihat kedua wanita itu memandangnya dengan ambiguitas yang jelas. Tolong jangan biarkan wanita tertua. Sebelum tetua-tertua selesai berbicara, Timothy tersenyum dan berkata, itulah pria sejati. Bukankah normal memiliki 3 istri dan 4 selir? Terlebih lagi, Tuan Chen memiliki kekuatan seperti itu. Selama dia menyukai putriku, tidak masalah meskipun dia memiliki 3 istri dan 4 selir. Ketika tetua mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan dia hanya bisa memandang Jennifer yang masih tidak menyadarinya. Tapi Timothy sama sekali tidak tahu bahwa wanita Dev bukan hanya 2 orang di depannya. Jika Jennifer benar-benar mengikuti Dev, mustahil baginya untuk tinggal di apartemen dengan 3 kamar tidur atau 4 kamar tidur. Dia mungkin harus tinggal di apartemen dengan 10 kamar tidur. Hanya saja Dev setuju atau tidak setuju, belum tentu demikian, Dev tidak menyukai wanita manapun. Saat Dev dan yang lainnya sedang berjalan di hutan pegunungan yang lebat dan menuju puncak gunung tertinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, semakin banyak orang di keluarga Seng berteriak. Saya melihat anggota keluarga Seng ini dengan mata ketakutan, mengepakkan tubuh mereka dengan putus asa, dan berguling-guling di tanah. Melihat pemandangan ini, Timothy dan Tetua Agung tercengang. Ketika Dev mendengar suara itu, dia berbalik dan berlari kembali. Tuan Chen, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Timothy bertanya dengan cemas. Dev melihat sekali dan segera menyimpulkan, orang-orang ini mungkin telah terjebak ke dalam ilusi. Setelah mengatakan itu, Dev melafalkan mantra pemurnian hati, dan kemudian menyuntikkan aliran nafas ke tubuh anggota keluarga Seng itu. Segera, orang-orang ini berhenti berteriak, dan kemudian berdiri dengan wajah bingung, mata mereka penuh keraguan. Ada apa denganmu? Timothy bertanya dengan bingung. Tuan, baru saja saya merasa tubuh saya sangat gatal, dan juga dipenuhi serangga beracun. Langit di sekitar saya terbakar api, dan sangat panas, kata seorang anggota keluarga Seng. Ya, kami juga merasakan hal seperti ini. Yang lain mengangguk dan berkata, aneh sekali. Jika itu adalah formasi ilusi, kita semua pasti terjebak di dalamnya. Mengapa beberapa orang baik-baik saja dan kalian tidak baik-baik saja? Dan saya tidak merasakan keberadaan formasi di dekat sini. Tidak mungkin ada formasi ilusi. Ya, Tuan benar. Tetua Agung juga berkata dan merasa sangat aneh. Tidak ada formasi ilusi di sini, dan mereka tidak tertipu oleh formasi ilusi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju anggota keluarga Seng. Bersambung.